Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Lutfi Karim. Pada video tutorial kali ini, saya akan membagikan pada Anda yaitu membuat sebuah piring, sendok, dan juga garpu di Blender. Namun sebelumnya, di sini Anda harus mengaktifkan dulu yang namanya Emulate Numpad agar ketika saya menekan angka numpad pada keyboard, maka Anda bisa langsung melihat hasilnya. Yang pertama di sini Anda masuk ke dalam bagian edit, ke bagian preference, di bagian input, lalu Anda centang pada bagian Emulate Numpad-nya di sini. Kalau sudah, kita close saja. Oke, baik. Yang pertama di sini kita akan modeling dulu yaitu piringnya. Oke, pertama kita tekan tab 1 di sini, lalu kita hapus boxnya, tekan X, kita delete, lalu kita tambahkan circle ya di sini ya. Oke, setelah kita tambahkan circle, masuk ke dalam edit mode, tekan tab. Setelah dalam tab, kita extrude dia dengan cara tekan E, lalu Z, naikkan ke atas seperti ini. Kita klik di sini, setelah itu kita tekan scale. Kita lebarkan seperti ini. Oke, setelah sudah dilebarkan, kita geser permukaannya. Kita seleksi bagian permukaan bawahnya dengan cara tekan Alt pada keyboard, seperti ini. Oke, lalu kita klik, kalau sudah, sekarang kita tekan Ctrl dan F, kita pilih Grid Fill di sini. Oke, setelah sudah kita pilih Grid Fill, di sini kita buka menu Grid Fill pada bagian bawah. Lalu span-nya kita ganti menjadi 2. Oke, lalu di sini kita akan buat untuk bagian garisnya akan menjadi horizontal, searah dengan sumbu X. Kita pilih pada bagian offsetnya di sini. Kita geser aja sampai kira-kira ngepas. Oke, di sini offset di punya saya adalah 10. Nah, silahkan Anda cari sendiri untuk offsetnya milik Anda. Bagaimana bentuknya, yang penting kita buat bentuk jalur garisnya lurus secara horizontal seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita tambahkan yang namanya modifier di sini. Kita cari yang namanya subdivision surface. Oke, sudah seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bagian permukaan bawah sedang terseleksi seperti ini. Karena sedang terseleksi, kita bisa tekan Shift dan E ya, seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, maka di sini bisa kita lihat hasil garisnya berwarna ungu ya. Artinya untuk meluruskan garis-garisnya atau bisa dibilang add crease ya di sini ya. Yaitu garisnya menjadi lebih rata ya. Kita geser dikit permukaannya. Oke, setelah sudah kita lihat rata di sini, subdivision levelnya juga bisa kita naikkan ya, agar bagian permukaannya bisa menjadi lebih halus seperti ini. Oke, tekan numpad 1 lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi loop cut ya, atau garis, agar membuat sebuah objek piringnya menjadi lebih halus lagi. Kita tekan Ctrl dan R. Nah, lalu muncul ada garis warna kuning. Kita klik, naikkan ke atas seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mempertebal bagian permukaan piring ya, dengan cara kita tambahkan lagi modifier, tambahkan yang namanya solidify ya. Kita tambahkan, ya setelah kita tambahkan, maka ketebalan solidify-nya di sini bisa kita naikkan ya. Dengan cara kita naikkan di sini bagian thickness-nya. Nah, kalau kita lihat di sini piringnya akan menjadi lebih lebar lagi ya. Ya, seperti ini. Nah, di sini bisa kita naikkan juga ya posisi dari modifiernya. Kalau dinaikkan ke atas, maka bentuknya seperti ini. Kalau kita turunkan dia ke bawah, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi silakan Anda lihat lagi bentuknya bagaimana kalau kita tambahkan yang namanya solidify ya. Oke, saya prefer di bagian atas ya. Oke, di sini karena kalau kita lihat di sini punya saya bentuknya menjadi lebih tinggi ya, kayak mangkok. Di sini kita bisa tekan numpad 1 ya. Seperti ini. Lalu kita nyalakan yang namanya toggle X-ray di sini. Oke, selanjutnya di sini kita seleksi pada bagian permukaan atasnya. Lalu kita tekan G dan X. Kita turunkan dia ke bawah ya, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke, lalu kita keluar dari edit mode dengan cara tekan tab. Maka bentuknya sudah menjadi seperti piring ya.
lalu kita klik kanan pada mouse, kita pilih set auto smooth ya, agar bentuk permukaan menjadi lebih halus ya, seperti ini. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan beralih ke bagian pembuatan objek sendoknya ya. Nah, di sini kita pilih aja objeknya, si piringnya, kita tekan F2 pada keyboard, kita ganti nama menjadi piring ya. Oke, setelah sudah kita ganti jadi piring, kita sembunyikan dulu atau kita matikan dengan cara tekan Hide atau H pada keyboard, seperti ini. Oke, lalu di sini kita tambahkan lagi objek untuk membuat sendok adalah menggunakan objek bola ya. Kita cari Shift A, pada bagian mesh kita pilih UV Sphere di sini. Lalu kita masuk ke dalam mode edit mode, tekan tab, lalu kita tekan numpad 1 pada keyboard. Lalu di sini kita gunakan yang namanya wireframe. Nah, lalu di sini kita seleksi pada bagian permukaan atasnya seperti ini. Kalau sudah, kita tekan X, kita pilih vertex di sini. Kalau sudah, kita tekan A pada keyboard untuk menseleksi secara keseluruhan pada bagian permukaan objek sphere-nya di sini. Lalu kita tekan S dan Z untuk membuat dia menjadi lebih gepeng ya. Naikkan seperti ini. Lalu kita naikkan dia ke atas, tekan G dan Z seperti ini. Taruh di bagian tengah garis horizontalnya ya, sumbu X di sini. Lalu kita lihat dari permukaan atasnya dengan tekan numpad 7 pada keyboard, seperti ini. Lalu kita bisa tekan S dan Y pada keyboard agar kita menggepengkan ukurannya menjadi seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita geser sedikit permukaannya seperti ini. Oke, di sini kira-kira dia masih agak sedikit lebar. Kita scale lagi atau kecilkan ukurannya dengan searah sumbu X. Tekan S dan X seperti ini. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Sekarang kita tekan E dan S untuk mempertebal ukurannya ya. Kita tekan E dan S. Lalu kita majukan dia ke dalam seperti ini. Sedikit saja. Oke, biar jelas saya ulangi lagi. Saya nyalakan dulu yang wireframe-nya. Tekan E dan S, majukan ke dalam seperti ini. Oke, di sini untuk permukaannya sudah jadi lebih tebal ya. Oke, nah sekarang kita tekan numpad 1 lagi pada keyboard. Nah, di sini nyalakan lagi yang namanya toggle X-ray-nya. Nah, di sini sekarang kita akan seleksi pada bagian permukaan sebelah kanannya dengan cara seleksi pada mouse seperti ini, lalu tekan shift ke bawah seperti ini, lalu bagian bawahnya sini juga sama. Jadi total ada 6 vertis yang kita pilih ya. Lalu kita majukan sedikit, tekan G dan X seperti ini. Lalu tekan S, X, dan 0 agar dia menjadi lebih rata ya. Seperti ini. Nah, di sini sekarang sudah terbuat menjadi lebih kotak bentuknya. Karena ini merupakan bagian untuk gagangnya. Sekarang kita akan extrude ya. Tekan E, lalu panjangkan dia sampai kira-kiranya panjang untuk gagangnya. Oke, kira-kira seperti ini kita tariknya. Nah, sekarang kita lihat lagi di numpad 1. Sekarang coba kita tambahkan yang namanya subdivision surface untuk permukaannya. Oke. Tambahkan lagi menjadi 2 ya nilainya untuk standarnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, bentuknya masih belum rata ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan yang namanya loop cut lagi dengan cara tekan CTRL dan R atau Ctrl R. Kita klik, kita geser sampai ke belakang di sini. Nah, di sini bentuknya sudah menjadi lebih halus sedikit ya dibanding yang sebelumnya. Nah, di sini sekarang untuk bagian gagang depannya kita tambahkan lagi loop cut-nya. Tambahin CTRL dan R, klik, tarik. Oke. Tambahkan CTRL dan R, kita klik, panjangkan sampai sini. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan buat dia permukaannya menjadi agak sedikit naik ke atas ya. Karena sendok kan bentuk permukaannya agak sedikit ke atas ya. Nah, sekarang akan kita naikkan ke atas dengan cara nyalakan lagi wireframe-nya.
Nah, lalu di sini kita seleksi lagi dari hasil loop cut yang sudah kita buat seperti ini. Lalu naikkan dia ke atas, tekan G dan Z seperti ini. Lalu tekan G dan X, panjangin sedikit. Nah, karena di sini bentuknya agak terlihat lebih tebal ya. Untuk bagian permukaannya di sini karena masih terseleksi, kita bisa gepengkan ukurannya dengan cara tekan S dan Z seperti ini. Oke. Kalau terlalu panjang bisa kita mundurkan ya bagian permukaan belakangnya di sini. Kita majukan. Oke, di sini kira-kira bentuknya sudah selesai. Nah, di sini karena kalau kita lihat lagi untuk bagian permukaan sendoknya di sini masih terlihat besar ya. Nah, di sini bisa Anda kecilkan lagi ukurannya dengan cara sama seperti tadi ya. Kita gunakan wireframe, kita seleksi seperti ini, kita scale ya. Kita bisa juga tekan G untuk menggeser permukaannya seperti ini. Lalu bisa lebarkan sedikit ya, kita scale. Oke, kira-kira bentuk sendoknya seperti ini ya. Kalau Anda perlu setup lagi untuk bagian permukaannya, silakan dengan bentuknya sesuai dengan preferensi Anda ya. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita modeling yang namanya garpu ya. Oke, untuk garpu, kita bisa kasih nama dulu untuk sendoknya, tekan F2. Lalu kita ganti namanya jadi sendok ya, seperti ini. Lalu kita tekan Enter. Oke, lalu untuk sendoknya kita pilih, lalu kita hide lagi ya. Nah, sekarang untuk bagian garpunya, di sini kita tambahkan objek baru, yaitu objek kubus, Shift A, kita pilih cube, seperti ini. Lalu masuk ke dalam mode edit mode ya, seperti ini. Lalu kita tekan scale sedikit ukurannya, S dan Z, seperti ini kita gepengin. Lalu kita pindah posisi untuk melihat dari bagian atasnya, tekan sampai 7. Nah, lalu di sini sekarang akan kita tambahkan yang namanya loop cut lagi dengan cara CTRL dan R. Kita tambahkan loop cut-nya sebanyak 9 ya. Kita geser mouse saja seperti ini. Nah, oke, di sini karena punya saya kelebihan, di sini bisa Anda turunkan lagi ya untuk ukurannya. Nah, untuk ukuran atau jumlahnya kita atur menjadi 9 saja ya. Oke. Nah, sekarang kita nyalakan yang namanya wireframe lagi. Kita zoom dikit untuk permukaan kameranya. Sekarang kita seleksi pada bagian permukaan sampingnya seperti ini. 2. Lalu di sini kita seleksi ya. Lagi 2. Lalu di sini 2. Oke, jadi di sini saya pilih 2 vertis dari 4 pola face ya di sini ya. Kita bisa lihat di sini 2 vertis di sini. Lalu satu dilengkapin ya atau dilewati supaya tidak kita seleksi. Nah, sekarang kalau sudah terseleksi, sekarang tinggal kita extrude ya, atau panjangkan permukaannya. Tekan E, lalu kita geser ke atas seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Lalu kalau sudah kita panjangkan seperti ini, kita seleksi lagi permukaannya. Lalu kita tekan S dan Z. Kita kecilkan seperti ini. Lalu kita tekan G dan Z ya. Kita naikkan dia ke atas seperti ini. Sekarang dari sampai 7 lagi. Oke, lalu selanjutnya sekarang kita tambahkan loop cut lagi pada bagian permukaan tengahnya. CTRL dan R, kita klik lagi, lalu kita scale sedikit ukurannya ya. Kita lebarkan seperti ini. Oke, lalu bawahnya kita seleksi lagi. Kita geser panjangkan ke belakang ya, tekan G dan Y seperti ini. Lalu kita scale.
Lalu kita seleksi lagi, kita scale dikit, lalu kita tekan E, panjangkan dia ke bawah lagi ya, ke G dan Y seperti ini. Kita scale sedikit untuk bagian gagangnya. Lalu untuk gagang di sini bebas ya, untuk ukuran ujung akhirnya seperti apa. Mau flat seperti ini boleh, atau mau Anda extrude lagi untuk membentuk sebuah permukaan ya. Misalnya seperti ini, saya tekan E, geser seperti ini, tekan S, seperti ini, tekan E lagi, klik, habis itu tekan E lagi, kita klik, lalu kita tekan scale sedikit ukurannya seperti ini. Misalnya untuk ujung akhir gagangnya ya. Baik, jika sudah, sekarang kita tambahkan yang namanya modifier subdivision. Oke, lalu kita nyalakan. Nah, di sini kita tambahkan lagi level viewportnya menjadi 2 ya. Jika sudah, sekarang waktunya kita tambahkan loop cut ya pada bagian setiap dua vertis yang untuk membentuk ujung garpunya. Kita tekan CTRL dan R di sini. Kita tambahkan 2, kita klik. Di sini juga sama. Oke, karena sudah terseleksi jadi 2 seperti ini, kita gunakan lagi toggle X-ray, kita seleksi lagi. Kita tekan S dan Y ya, untuk lebarkan seperti ini, supaya permukaan jarinya menjadi lebih halus. Lalu di sini juga tambahkan lagi bagian permukaan sini, majukan dia ke depan ya, atau ke belakang ya, untuk lebaran. Oke, bagus di depan ya. Lalu di sini juga sama ya, tambahkan lagi loop cut-nya. Ctrl R, panjangkan dia ke belakang seperti ini. Lalu di sini juga sama, Ctrl R, panjangkan ke belakang seperti ini. Lalu untuk gagang juga sama, bisa tambahkan juga, dicoba aja. Baik, jika sudah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, dia bentuknya agak sedikit gepeng seperti ini ya. Ini bisa Anda setup lagi ya untuk bagian pola vertisnya. Di sini dengan cara Anda masuk lagi ke edit mode, kita bisa seleksi lagi ukurannya dengan cara seleksi lagi dua permukaan ini. Coba kita gunakan yang namanya individual origin, tekan S dan X seperti ini. Kita lebarkan sedikit ukurannya. Oke, ini terlalu ketinggian, kita turunkan dikit. Ini masih kecilan ukurannya, kita panjangkan sedikit. Oke, di sini kira-kira bentuknya sudah hampir menyerupai ya. Sekarang kalau ingin Anda perbaiki lagi silakan. Nah, di sini bisa kita atur lagi sama kayak tadi ya untuk bagian gagangnya di sini dengan cara masuk edit mode. Kita lihat ke 6P3, kita nyalakan lagi. Kita seleksi bagian gagangnya ya, bagian permukaan belakangnya dengan cara tekan G dan Z naikkan ke atas seperti ini. Lalu G dan Y panjangin. Nah, ini kalau buntutnya terlalu panjang, kita mundurkan sedikit ya.
Oke, kalau sudah, ini bisa kita set smooth ya. Klik kanan, set auto smooth seperti ini. Oke, nah selanjutnya yang sudah kita modeling ini bisa kita nyalakan kembali ya. Alt dan H untuk menyalakannya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, ukurannya masing-masing terlalu besar ya. Nah, di sini si garpunya terlalu besar, ini kita kecilkan ya. Tekan S seperti ini. Ini kita taruh di samping ya, di sebelah kiri, G dan X seperti ini. Lalu untuk sendoknya, ini kita tekan G dan X, taruh di sebelah kanan. Lalu kita rotate 90 ya, seperti ini. Majukan sedikit, lalu kita lebarkan ya. Oke, baik. Kira-kira seperti ini ya bentuk hasilnya ya. Untuk modeling piring, sendok, dan juga garpu, teman-teman. Semuanya. Baik, sekian dari hasil modeling tutorial dari saya di sini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Anda yang sudah menonton hasil tutorial saya di sini. Semoga Anda mendapatkan ilmu yang saya bagikan dan juga bisa menerapkannya dalam modeling objek milik Anda sendiri. Akhir kata saya akhiri, dan salam jumpa di pertemuan konten berikutnya.